mengalami sesuatu apapun, itu adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi segala pengalaman kita, baik itu berupa positif atau negatif, itu kalau kita dijadikan bahan pelajaran, maka itu menjadi nilai positif. Kamu ketemu temennya yang bejat semisal, ya betul, kebejatan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau oleh kamu dijadikan sebuah pembelajaran, bagaimana kalau bersosial ke orang itu gak boleh bejat, bagaimana orang kalau bejat itu ya tidak memiliki circle pertemanan yang sehat, ya maka itu menjadi nilai positif. Jadi seburuk-buruknya pengalaman kalau kita dijadikan pembelajaran, maka itu adalah nilai positif. Bahkan khususnya saat ini yang sedang ujian, kalau ujian itu jawaban antum sekalian kan kalau gak benar salah, kan hanya itu. Kalau gak benar salah, gak mungkin, ya mungkin ada nakis itu. Tapi sesalah-salahnya ujian, kalau kita dijadikan bahan pelajaran, maka itu menjadi nilai positif bagi kita. Bahkan saya waktu mondok itu sama kakak dipesan, kalau semisal waktu ngisi ujian itu ada yang keliru, maka ya setelah itu dipelajari lagi, dibuka. Karena inti dari ujian kan bukan harus jawaban benar, enggak, tapi biar kita mendapatkan ilmu, baik setelah ujian atau sebelumnya. Betul, kita enggak menyadari kalau kita tidak tahu itu sampai waktu ujian, tapi setelah ujian ya kita harus tahu itu, dibuka kembali, dimutolaah kembali. Jadi bukan oh ya yang berlalu sudah berlalu, ya udah enggak bisa diubah. Kan inti dari ujian itu adalah ilmunya, bukan nilainya. Atau meskipun kita harus nilainya bagus, tapi kalau semisal jawabannya keliru, maka setelah ujian ya kita harus membukanya kembali. Karena yang tujuan diadakan ujian itu ya bukan kita biar nilainya bagus, enggak, biar kita mendapatkan ilmu. Sedangkan kesalahan kita saat ujian itu bisa jadi menjadi media mengantarkan kita mendapatkan ilmu. Bahkan kita sering ilmu-ilmu kita yang melekat di kepala kita itu kalau kita salah dalam menjawab ujian. Bahkan dulu waktu kelas berapa itu pelajaran tauhid, waktu di sini ada pertanyaan kenapa saya tak bisa maju, saya tak bisa mundur. Di kelas berapa itu? Kifatul Awam bukan, Johorul Kalami ya kalau nggak salah. Ya di Johorul Kalami. Ada yang jawab ajem gitu. Ajem itu dijawab ajem. Sama kayak ini waktu ujian bahasa Arab ponakan Kak Sun, dijawabnya kelas. Padahal gelas. Kelas. Itu ya, kesalahan-kesalahan kayak gitu melekat. Akhirnya kan kita tahu oh ternyata yang benar adalah ini. Ternyata yang benar itu yang tidak bisa maju, tidak bisa mundur itu adalah ajal gitu. Itu kan bisa kita melekat di kepala kita saat kita melakukan kesalahan ketika ujian. Makanya kita harus fokus kepada tujuannya itu. Tujuannya biar kita dapat ilmu, bukan biar nilainya tinggi. Meskipun itu juga penting, tapi yang diprioritaskan kita mendapatkan ilmu. Lah, ini sama seperti apa yang akan dibahas pada malam kali ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang telah beliau hasilkan setelah beliau melanda kebingungan itu, setelah beliau sembuh